Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Malam hari ini saya sudah berada di Desa Cipancur, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Malam hari ini kita akan melakukan investigasi ke sebuah makam atau makom. Tapi sebelumnya saya akan berbicara atau menelusuri tentang makam dan makom tersebut. Seperti apa dan bagaimana kisahnya sebelum kita masuk ke dalam sana. Baik, malam hari ini sudah ada narasumber kita. Baik pemirsa, saya sudah bersama Pak siapa Pak? Colai. Pak Colai sama Pak Nur ya. Lihat. Malam hari ini saya akan bertanya-tanya tentang makam siapa itu Pak? Makam Eyang Jawadita. Eyang Jawadita ya. Mungkin sedikit banyak Bapak bisa sampaikan kisahnya seperti apa dulu tempat makam itu, apakah itu benar makam atau makom atau seperti apa? Menurut cerita gitu, bahwa Eyang Jawadita itu orang pertama yang membangun desa Cipancur ini gitu. Tapi menurut cerita gitu orang-orang tua dulu. Berarti itu makam ya? Ya, makam. Dari penelusuran yang lain mungkin Pak bisa jelaskan apa seperti apa? Sama itu intinya betul-betul orang ini kalau aslinya emang orang Cirebon aslinya menurut ini. Cuman karena orang pertama dia larinya ke sini sampai wafat mapunnya di sini. Baik. Kenapa orang jadi banyak datang ke sana dan orang sekitar sini, ataukah orang dari jauh-jauh yang banyak datang ke sana? Dari jauh juga banyak. Dari jauh Ya. juga banyak. Dari sekitaran sini juga. Ya Kerawang juga, Pak. Sampai ke Kerawang. Baik pemirsa, saya sudah sampai di sisi makam. Kita akan lihat-lihat sekitar sisi makam. Baik pemirsa, barusan kita telah selesai melaksanakan tawasulan di makam Eyang Jawadita. Sekarang kita akan melakukan mediasi melalui mediator kita. Seperti biasa, mediator yang telah kita siapkan yaitu Ki Jenggot dan Pak Bendot. Kita tunggu apakah mereka sudah siap atau belum. Sudah siap Pak? Siap. Oke. Kita akan pertanyakan bagaimana nanti dan seperti apa. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita maksud bisa terungkap melalui mediator Pak Jenggot ya. Nah, Ki Bendot. Alhamdulillah. Guru, gimana? Sudah siap ini? Siap. Baik pemirsa, kita akan coba langsung melalui Pak Bendot. Assalamualaikum. Baik pemirsa, sudah Pak Bendot dan kita tanya-tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Bisa kita bicara baik-baik? Saya ingin tahu tempat. Bisa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Bang saya. Punten bang saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa ngasih informasi tentang masalah makam gitu ya. Biasa. Iya, asal mulana di mana ya? Biasa diterangkan salib perkawis sejarah di iya makam. Apakah iya teh benar makam atau napi cuman petilasan? Biasa masih informasi Asli makam. asli makam. Apunten ngawagel ya karena dehesan abdi ka dieu ugi maksad nyaeta menghoyong uninga di dieu teh leres berarti makamnya. Tapi yang ieu di mana Aslina. asli? Aing musitah ngajaga ieu makam. Jadi cuman penjaga ya. Penjaga maksudnya dijagaan gitu supaya kumaha katanya. Ab jelema ayeuna loba anu sok menta-menta. Maksudnya menta ka eyang Jawa Dipa atau menta kanu kawasa ka Allah. Ka eyang. Jadi di salah kaprah gitu. Jadi ngajagaan supaya ulah menta ka ieu eyang Jawa Dipa. Gitu ya. Tapi eta sering orang banyak yang meminta berkah selain ke yang Maha Kuasa gitu ya. Loba Apa saja yang dipinta orang-orang datang ke sini? Bisa dijelaskan? loba nama menta dunya. Minta dunia. Sementara hanya Allah yang bisa memberikan keselamatan dunia, itu hanya Allah kan ya. Jadi, bahwa tidak bisa yang namanya ahli kubur memberikan dunia seperti itu. Terus itu kira-kira yang mengijabahnya siapa ya? Aya Siapakah yang mengijabahnya itu? eta bangsa jin. Oh, Jadi bukan bukan yang Jawa Dipa ya, justru Eyang Jawa Dipa melarang. dan tidak mau ya seperti itu yang kita pinta. Ya, Sabenerna ya. ieu eyang teh Nah, tokoh ulama dulu di Cirebon diutus. Utusan untuk menyebarkan Islam di sini begitu. yang Jawa Dipa sebetulnya punya nama aslinya siapa? Bisa disebutkan? Masalah nu kitu tu kudu dibere nyaho sebab dibere nyaho ge loba nu nasab. Jadi intinya yang datang ke sini itu sebagian orang yang mendoakan ahli kubur, sebagian orang juga ada kepentingan-kepentingan tertentu. Loba nama gitu. Bagaimana minta-minta? Apa saja pesan Eyang untuk orang-orang yang seperti itu? Bisa disampaikan? Aing bukan yang Nah, sebagai mau penjaga ngejaga di dia.
sebagai penjaga pemakam di sini, apa pesan yang bisa disampaikan? Aing tuh bisa ngelarang manusia. Tapi mungkin ada pepatah. Tergantung manusia na nu mentana. Tergantung niatnya ya. Sebab bangsa kula jeung bangsa manusia beda. Iya. Kita memang berbeda. Tapi ya dari hatilah dan niatlah yang akan menjadikan itu bersekutu. Tapi ieu teh Ya. lamun mentah ka dieu eueuh izin ti koloti indung bapak moal dijabah. Jadi meminta syariat di sini gitu. Jadi harus ada izin. Sebab lain tempat mentah. iya. Ada pesan lain yang akan disampaikan? Jadi pesen gitu yang kalau ahli urang ieu na abi jadi ya asli sempur Nah, iya, pancur ya melalui, ya masih garis nya keturunan. kapungkur bisa garis keturunan abi teh dia pada terus nepangan ka abi teh gitu misalnya. Sing ade dijaga. Ulah nyarek kahayang jelema Wah yang masing-masing jelmana. Nu niatna hade mangga. Niat teu hade mangga. Masing-masing. pilih abdi gitu aya ngahadasan gitu ti dia gitu misalnya. Selain dari itu, ceritanya ada apa saja tentang di sini? Bisa disampaikan? Ada? Ieu teh sami sareng di Cisakat teh. Ini sama yang di saat sama ya. Di Cisakat ngadirikeun pesantren. Di dia kayak kedana mah gitu. Ya, kita kemarin sudah melakukan investigasi tentang di Cisaat. Berarti ini sama Cisaat masih ada hubungannya. Seperti itu ya. Sarua wae. Disebut tokoh-tokoh ulama besar. Masih aya sangkut paut. Cuman masing-masing tugasna. Sebab zaman baheula beda tempona jeung ayeuna. Yang membedakannya apa itu? Bisa dijelaskan? Manusiana bedakeun. Sebab salah nu kitu Ya. anu dijieun tempat teu pararuguh. Jadi Lain hal-hal- tempat menta-menta sebenarnya mah lain. ada lagi kira-kira yang mau disampaikan lebih lanjut, lebih mendalam? Baik, terima kasih ya apa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi tim, dan bagi orang sekitar. Silakan Mbak. Siang ngaganggu aing dia. Teu nyawa aing. Islam nek kabeh lalu sana si urusan aing. Aing urusan manusia. Kunaon sia datang ka dieu. Supaya jangan orang masuk ke sini terkena penipuan dunia yang dijabah sama Anda seperti Anda ya. Bukan masalah urusan Anda, Bungan manusiana. bukan masalah manusia, karena itu bisikan dari Anda sendiri. Kita tidak meminta-minta. Kita di sini hanya ingin menggali informasi tentang sekitar makam ini seperti apa dan mengapa seperti itu. Teu perlu aing nu karena itu. Berarti yang selama ini orang yang Dijabah Anda berarti selama ini. yang datang ke sini dengan niatan jelek itu Anda. Hah? Anda selama ini yang mengijabah. Anda sejenis apa? Makhluk sejenis apa? Sejenis apakah Anda? Teu
ketinggalan siya wujud aing. Hah? Teu ketinggalan siya wujud aing. Genderuwo. Aing bangsa jin ini dia. Iya, saya tahu itu dia. Anda menampakkan diri seperti apa? Berarti yang suka menampakkan diri Anda berarti. Wujudnya apa? Aing bisa jadi wujud naon wae. Jadi tujuan anak menyesatkan manusia ngarah naon. Babatur. Bebaturan di neraka? Tibang karek boga ilmu sakitu. Si lain geus sombong. Bukan masalah sombong. Aing tuh sieun. Saya bukan masalah sombong. Ka manusia aing tuh sieun. Di sini nyoba. Kita tidak mencoba. Kami di sini tidak mencoba, cuman ya Anda lebih baik bertobat sama Allah daripada Anda terus-terusan menyesatkan manusia. Jadi kami di sini hanya untuk meluruskan saja. Jadi tidak boleh ada yang datang ke sini atas perintah bisikan dari Anda sendiri, yaitu menyesatkan manusia. Sementara ahli kubur di sini yang menjaga di sini hanya sekedar ahli kubur seperti biasa manusia yang butuh didoakan oleh manusia yang masih ada hidup di dunia. Justru penjaga di sini melarang orang-orang datang ke sini untuk meminta hal-hal dunia yang bersifatnya menjurus ke kemusyrikan. Jadi Anda lebih baik bertobat. Maukah Anda bertobat? Kenapa? Apakah Anda tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala? Aing geus ditugaskeun. Bertobatlah. Aing geus ditugaskeun. Ditugaskan ke usaha. Sita ngaganggu. Siapa yang bangsa manusia. menugaskan Anda? Raja Kaula. Raja. Siapa raja Anda? Di mana rajanya? Di mana ayat tempat Di situ Anda berada. pasti ayat. Berarti Anda sengaja untuk menyesatkan orang-orang masuk neraka. Jelmana saya. Ya, Hayang. jangan rayu lagi mereka dengan keindahan dunia. Ya. Kan? Bangsa manusia. Tapi manusia nak Ya, dengan anu menta-menta. dengan janji-janji Anda yang Anda berikan, itu yang membuat manusia menjadi tersesat. Betul kan? Siap nasihatan aing. Saya tidak menasihati. Aing tuh perlu nasihati manusia. Ya, saya juga tidak menasihati Anda. Ya kan? Aya bangsa kaula ge aya. Bangsa Anda ada apa? Udah, lebih baik Anda bertobat saja. Maksud sia nek ngaroyok aing kumaha. Ngeroyok. Kita tidak akan mengeroyok. Kita hanya berbicara. Ya kan? Seperti apa gitu. Sini. Sini ngobrolnya di sini dekat-dekat. Tuh perlu. Sia nanya-nanya ke aing. Tergantung manusia namanya. Carana. Usaha naon we. Ya kan? Ya, tanpa usaha kita tidak bisa. Aing geus ngomong. Nah, Ulah sok nasihatan aing. saya tidak Teu menasihati. perlu. Tadi kan Anda berbicara, katanya berusaha. Makanya saya bilang, kita harus berusaha. Ya betul, memang harus berusaha. Ibaratnya ngambil air kan, kita mau minum nih, kita ambil dulu airnya, kita masak. Ya kan, setelah masak baru bisa diminum. Seperti itu kan? Betul kan?
Tadi saya pikir Anda ibaratnya bisa mengabulkan langsung, oh ini uang, langsung bruk gitu, uangnya ada banyak. Tidak bisa seperti itu kan? Anda coba saja. Baik, Anda keluar aja dari mediator saya. Ongan sia mimitian. Saya tidak mendahului. Hah? Tidak mendahului. Anda yang masuk, makanya saya hanya bertanya. Nanti Anda menasehati. Sopan sia kaing. Saya harus sopan seperti apa? Saya kan sudah datang ke sini baik-baik. Nyembah kaing. Hah? Tidak ada menyembah-nyembah. Kau sembah saya. Barusan tadi ada sesosok jin yang langsung masuk setelah penjaga makam yang Jawa Dipa. Tadi dia mengaku dia bisa mengabulkan segala sesuatunya. Jin tersebut hanya berbohong. Ya, seperti itu. Ya kan? Jadi kita akan tanyakan kepada guru nanti kenapa dia bisa masuk sini. Mas, istighfar. Baik pemirsa, tadi sudah kita lakukan mediasi melalui mediator kita Pak Gendot. Dan tadi yang masuk pertama adalah penjaga makam yang Jawa Dipa. Yang kedua tiba-tiba mengaku sesosok jin yang yang suka memberikan hajat orang yang datang. Saya akan tanyakan kepada guru. Baik guru, bisa dijelaskan tentang kejadian ini, hal-hal yang bisa kita dapat di sini kepada pemirsa. Baik, jadi yang pertama seperti kita ketahui bersama bahwa yang masuk ke mediator kita yang pertama adalah penunggu makam di sini. Dan penunggu makam di sini jelas menjelaskan pesan-pesannya, yaitu untuk menjaga kelestarian di sini, dan yang inti utamanya yang datang ke sini ya silakan untuk datang berdoa, ya berdoa, tidak lebih dari itu. Jadi tidak ada yang namanya meminta kepada ahli kubur. Justru yang menjaga makam di sini ya katakanlah khodam atau jinnya yang di sini, yang Jawa Dipa ini melarang dari perbuatan-perbuatan syirik gitu ya. Jadi datang ke sini silakan mendoakan ahli kubur, kemudian menjaga kebersihan, dan kemudian tidak ada yang namanya sesaji meminta kepada ahli kubur, itu dilarang ya.
Dan itu apa namanya, yang pertama emang dilarang sama agama, yang keduanya ya pesan dari Eyang Jawa Dipa ya seperti itu. Dan kemudian yang kedua itu adalah ketika orang yang datang ke sini dengan meminta kepada ahli kubur itu namanya dipitnah ya, dipitnah. Fitnah dari jin yang tadi, yang kedua ya. Nah, dialah yang mengijabah. Jadi siapa orang yang datang ke sini untuk meminta pesugihan dengan diniatkan kepada ahli kubur, bahwa ahli kubur tidak mengijabah. Jadi hanya yang mengijabah ya tadi yang jin yang kedua masuk. Nah, itu yang mengijabahnya. Jadi ini jelas melarang, tidak boleh meminta pesugihan ke sini. Itu adalah kemusyrikan yang dilarang oleh agama kita, agama Islam. Dan kita mintalah sama Allah, berdoalah sama Allah dengan konsisten, dengan kontinu, istiqomah, insya Allah. Kemudian kita dibaringkan dengan sering-seringlah bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah lipat gandakan. Dan kemudian apa namanya, ini kalau tadi udah kita bahas di mediator bahwa ini dari Cirebon, ya, dari Cirebon, dan masih ada jalur dengan makam Cisaat, Gunung Lingga, ya dari Gunung Lingga, dan itu adalah satu periode, mungkin beda tugas atau beda selisih beberapa tahun setelah Gunung Lingga baru yang ini ke sini. Jadi intinya kita, sekali lagi saya tegaskan, tidak penting, tidak perlu kita meminta kepada ahli kubur, dan ini bukan tempat meminta sebagaimana yang disampaikan oleh tadi yang hadir sebagai penjaga makam di sini. Itu hal yang dilarang. Yang utamanya jelas dilarang oleh agama. Itu adalah kemusyrikan, syirik besar. Jadi menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesannya ya kepada orang-orang yang datang berziarah ke sini, ya silakan berziarah, ya berziarah aja. Mendoakan ahli kubur. Adapun kita misalnya ini orang soleh, ya mudah-mudahan yang datang ke sini dengan niatan yang baik mendoakan ahli kubur, kita mendapatkan barokahnya dari sini. Begitu. Jadi jangan langsung meminta, Eyang kabulkan saya ini pengen punya mobil, pengen naik jabatan, pengen kepilih jadi ini. Ya justru penjaga yang di sini tidak boleh, tidak mengizinkan. Ya begitu. Jadi tidak mau beliau juga terbawa dosa, kena fitnah. Seperti itu. Ya, baik pemirsa, tadi sudah banyak disampaikan oleh guru kita tentang masalah makam Eyang Jawa Dipa ini. Jadi intinya satu, di sini memang makam ini adalah makam orang Muslim penyebar agama Islam dulu, berasal dari Cirebon yang diutus ke sini. Terus ini Eyang Jawa Dipa, dia tidak mau orang untuk meminta-minta ke makam ini. Silahkan datang ke sini untuk berdoa, untuk melakukan silaturahmi, berkirim doa, dan mengenang sejarah atas perkembangan Islam dari dulu sampai sekarang. Terus selanjutnya di sini juga tempat masih ada hubungannya dari yang kemarin kita investigasi, yang Cisaat, Gunung Lingga, dan ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Lestarikan tempat ini, berkirim doa agar para pendahulu kita yang telah menyebarkan agama Islam bisa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-Sidik Channel.